Orang yang pelit bukan misalnya kita minta duit dia tidak ngejuk. Nah, bukan itu. Tapi kata Nabi, sepelit-pelitnya umum adalah orang apabila disebutkan namaku dia tidak bersalawat, maka itulah umumnya pelit. Kenapa? Mengucapkan kalimat Rasulullah, mengucapkan salawat itu atas nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mudah. Ngejuk duit tak? Emang berat ngejuk 1.000 apalagi dengan kawan kan? Nah, apalagi ngejuk duit 100.000. Nah, karena kita yang ucap, tidak apa-apa. Kita tidak kan ucapan kita mengeluarkan duit, tidak kan? Nah, begitu. Nah, jadi kalau misalnya diucapkan nama Nabi kita Nabi Muhammad, harus salawat. Aku walaupun kecil, yang penting kita niat kita dalam hati kita salawat. Nah, adapun pertama-tama sebelum masuk lebih jauh perkenalkan nama kakak Muhammad Rahman. Nah, ada yang misalnya bertanya nih, asal kakak dari mana? Asal kakak tentu dari bumi. Nah, ya bumi, salah nggak? Apa kakak dari planet Mars itu tidak kan? Nah, asal kakak lebih tepatnya Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Ada dari sini dari Rambutan? KT, sudah kalau ada KT. Baik. Sebelumnya kalau nanya kakak asalnya dari mana? Kakak dari sini dari perwakilan dari UIN Raja Bata dalam rangka mengerjakan tugas kakak dari mata kuliah Tahsinul Quran. Nah, adapun baiklah sebelum perkenalan selesai kan. Adapun materi yang akan kakak ajarkan kali ini ilmu tajwid. Nah, itu sebelum kita masuk ke jauh kita harus tahu apa sih pengertian tajwid itu. Tajwid itu ialah ilmu yang memuat atau menampung tata cara pembacaan Al-Quran baik secara makhrajul hurufnya cak mano, hukum dan mati atau tanwinnya gimana, hukum mati sama mat dan lain sebagainya. Itu yang termasuk dalam tajwid. Nah, adapun tajwid ini luas. Ada yang hukumnya nun mati atau tanwin itu ada ikhfa, idgham bi gunna, idgham bila gunna, ikrab dan lain sebagainya. Ada mim mati itu idgham mimi, ikhfa safawi dan lain sebagainya. Ada pula mat, ada mat tabi'i, ada mat asli, ada mat far'i, dibagi lagi banyak. Nah, adapun kali ini kakak ngambil sifat cuma yaitu qalqalah. Nah, qalqalah ini ada berapa? Yang kita ketahui ada 2. Nah, sebelum kita lanjut lagi, qalqalah huruf qalqalah itu ada berapa? Be? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab kakak kasih duit. Kakak kasih duit. Oke. Hitungnya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nah, ini itu apa? Ada Pak, sebut Pak apa ya? Ada berapa? Ini ya. Terus? Betul. Lagi ya, pas sudah ini tunjuk. Nah, yang tidak kebagian tidak apa ini jangan cara kau lah nah, itu kamu singkat ya kalau cara mudah kecilnya. Kalau kakak dulu diajari kelas 1 LKS itu bajada po dengan po atau disingkat baju di toko. Nah,
dikit, pantulannya dikit. Misalnya contoh tadi abe, aje, ade. Nah, kalau letak kolkola ini di mana? Letak kolkola sugro ini dia letak pada kalimat. Misalnya kakak kasih contoh dulu ya. Ada yang bawa Quran enggak? Ada nggak yang bawa Quran? Nggak ada. Nah, kolkola itu, kolkola sugro itu adalah kolkola yang ringan atau kecil, yaitu terdiri dari kalimat yang kata seperti aku huruf-huruf yang tadi kan baca dan sama to. Nah, ada pun contohnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 misalnya yunfiqun, misalnya yunfiquna. Kan sasaran tadi benar ya? Bukti Quran itu sering dibuka, bisa dilihat kalau Quran itu sering dibuka kan? Bukannya kakak ancuri tidak, tapi sering dibuka. Biasanya masuk keluar kantong kan? Nah, mana ya? Dia kakak cari dulu ya. Nah, kalau sugro ini letaknya di kalimat di tengah-tengah ayat, di pangkal ayat atau di tengah. Kalau dia di akhir, dia lain lagi bacanya. Nah, contoh ya, wala yuqbalu dipantul ke apa? Ada kan mantulnya kok, tak ditahan kok lepas ya kan? Nah, misal tadi kan wala yuqbalu itu adalah kolkola sugro. Nah, lanjut lagi kolkola kubro ini mantulnya apa? Kolkola dalam memantulkan, dan kubro artinya besar. Nah, besar di sini pantulannya itu agak dibesarkan, agak lebih ditahan. Contoh kolkola kubro ini kalau tidak salah Allahu ahad di surah Al-Ikhlas. Tahu kan? Biasa sering kan dibacakan Al-Ikhlas kan di juz 30 gitu. Misalnya qul huwallahu ahad. Kolkola akbar. Ingat dalam ilmu dalam ilmu tata bahasa Arab, akbar itu apa artinya? Kubro? Besar. Nah, lebih besar. Nah, benar itu jawabannya. Nah, kenapa? Apa sih yang berbedanya? Artinya dan kedudukan dari kalimat itu. Kenapa Allah itu pas azan Allahu Akbar, misalnya kita takbir Allahu Akbar, kenapa ada Allahu Akbar? Karena arti akbar itu mengalahkan kubro. Kubro itu adalah besar, tapi di kubro itu ada yang lebih besar lagi. Nah, apa yang besar itu? Kalimat akbar. Itulah kenapa kalau misalnya kita bisa belajar ya, kubro dengan akbar. Dulu pernah bingung masalah ini. Akbar ini kalau tidak salah besar, kubro yang besar. Nah, pas ada di kalau tidak salah yang akidah apa? Kiamat kubro dengan kiamat sugro. Kata tulis akbar besar juga kan? Salah juga. Kenapa nggak di akbar ini? Kan pada sugro. Pas sama ini, banyak pas belajar dan aku mau itu. Pas kakak dapat aku guru aku kelas 2 alia kalau tidak salah. Nah, baru terbuka cakrawala itu. Belajar tajwid itu rupanya tak sampai di situ. Ada yang lebih lagi. Nah, akbar. Kalau akbar ini ada di mana? Ada di Al-Quran. Biasanya ketemu terus ayatnya. Kamu
Di situ ada yang bisa tahu di mana letak kol-kolat akbar. Ada satu ayat satu. Kenapa? Apa sih yang beda ini akbar dengan kubro? Dia double syarat. Pertama, kol-kolat kubro dengan akbar ini sama syarat, tapi beda dengan hurufnya. Kalau akbar dia wajib di wakaf atau di akhir ayat. Kemudian harus ada tasdid. Bisa dibuka itu nanti kalau misalnya balik dari asrama kan buka Quran misalnya kan bisa dilihat itu tasdid di akhir. Nah itu jatuhnya hukumnya di kol-kolat akbar. Nah kenapa dia bisa kol-kolat akbar? Karena ada tasdid. Tasdid itu hukumnya dua tulisan. Nah itu lagi kamu akan belajar nanti. Itu ilmu nama sorok nantinya itu ya balik jatuhnya. Nah itu. Nah, kemudian kenapa sih? Nah, misalnya yang kita baca itu adalah surah apa tadi? Ada yang tahu lagi? Ada bahasa ingat? Kakak di lupa kita, kakak kita tersaing. Dengarin kita kamu itu. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari belajar kol-kola itu? Jadi kol-kola itu sebenarnya ada tiga. Ya, tapi yang biasa umum kita pelajari ada dua. Juga di buku-buku tajwid itu biasa menyerahkan kan ada dua. Tapi ada juga kalau tidak salah kakak pernah ada kitab namanya itu kalau tidak salah buku namanya. Nah itu menjelaskan tiga. Ada tiga kol-kola apa. Tapi sebelum belajar itu kakak nanya guru kakak dulu yang ada dalam kol-kola apa. Jelas sih seperti itu. Secara detail sama sebenarnya letak kol-kola akbar itu kalau nggak salah kakak pada ketemu di juz 28 29 kalau tidak salah. Aduh, lupa suratnya di mana. Dia tasdid pak juga kalau tidak salah hurufnya pak. Pak kalau tidak salah. Nah cara baca tadi bacanya di surah Al-Ahad tadi. Nah, contohnya Qul huwallahu ahad. Dia lebih dikasih jedanya agak lebih panjang dari kol-kola kubro. Nah kalau kamu bacanya untuk baca kol-kola, jangan lupa dipantul dulu. Kalau tidak kamu pantul, misalnya Qul huwallahu ahad. Nah, misalnya itu salah. Misalnya itu jedanya itu kejauhan, salah. Apalagi kamu misalnya baca Qul huwallahu itu. Nah, aku misalnya tasyada bilah bi watab. Misalnya tasyada bilah bi watab. Nah, salah. Apalagi kamu sampai tidak bernafas. Nah, kamu astagfirullahaladzim. Nah, oke, kita berapa menit? Sudah pas. Mungkin sekian yang dapat. Ya. Sebelum itu kakak kasih apa ya sebelumnya. Nah, kakak ini nak ngupas dulu surah yang kakak baca tadi. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini apa sih? Ayat masal-masal ayat yang bisa turun. Ada yang tahu? Tahu ya? Tak jelas. Dulu itu ada pas Rasulullah SAW pas lagi mau hijrah. Beliau itu kan sama Abu Bakar kan, sama sahabat dia kan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pas lagi kabur lagi hijrah, itu ada orang kafir yang mengejar dia. Sambil bawa foto. Aduh itu kalau bisa kamu baca Sirah Nabawiyah. Kemudian apa yang terjadi? Pas lagi dikejar itu, ya orang kafir itu menguruskan pedang. Kalau bahasa kita dulu nodong ke siapa? Ngejar Rasulullah. Karena apa? Dibuat sayembara kayak gitu. Nabi kita dibuat sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad atau nangkap Muhammad, maka dia dapat hadiah. Nah, tahu itu ya, insyaallah. Aku pas lagi mati kuda itu dekat Rasulullah, nyapa kudanya sekali. Pas ini lagi bangkit lagi kudanya, ditegak lagi, ngejar lagi, nyapa lagi sampai 3 kali nampak orang kafir. Aku ujung-ujungnya beliau tuh orang kafir itu merasa bahwa ada namanya mukjizat pada Nabi Muhammad. Datanglah beliau ke Nabi Muhammad dengan apa tak pakai beliau datang meminta maaf dengan Nabi.
yang hebatnya itu apa? Beliaunya asal muasalnya di sini. Beliau nanya, orang kafir ini nanya, ya Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari apa? Nanya, Tuhanmu itu terbuat dari apa? Terbuat dari perak apa terbuat dari emas? Kenapa dia nanya? Karena orang kafir itu nyembah berhala. Berhala itu terbuat dari apa? Batu. Ada yang dilapisin emas, ada yang dilapisin tembaga. Dia nanya, wajar nanya, apa? Dia tak tahu. Nanya, apa kata Nabi Rasulullah nyawa? Keluarlah, turunlah ayat suratul Al-Ikhlas. Itu qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu. Nah, ada lagi surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ini inti tahu lah ya. Asbabun nuzulnya itulah sudah jelas begitu. Sudah kan? Enggak tahu kan? Nah, ya. Mungkin ini saja penjelasan dari kakak. Lebih dan kurang kakak mohon maaf, dan kakak berharap kita semuanya ini paham. Kakak belajar, kamu belajar, sama-sama belajar. Nah, jangan malu bertanya, karena malu bertanya sudah di jalan. Kalau kebanyakan bertanya memalukan. Jadi harus seimbang. Nah, oke, unsur manfaat wala unsur manfaat. Lihat apa yang disampaikan, jangan nyimak siapa yang menyampaikan. Nah,